MJ Listeners, hari ini kami mengundang salah satu dari 11 universitas yang bekerja sama dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama medcom.id, yaitu ada Universitas Gadjayana, Uniga Malang, yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Malang yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Gadjayana. Uniga Malang terletak di Kota Malang, kota yang dikenal dengan julukan Kota Pelajar yang nyaman untuk aktivitas belajar mengajar. Universitas Gadjayana memiliki 13 pilihan program studi dan untuk meningkatkan proses belajar mengajar, Uniga Malang mendesain kurikulum berbasis kompetensi yang adaptif dengan tuntutan stakeholders. Sementara untuk menjaga mutu lulusan telah dibentuk tim penjaminan mutu dan audit akademik internal. Gedung kuliah yang representatif, perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap terbitan terbaru, laboratorium bahasa Inggris, laboratorium komputer dan internet hotspot area, serta tersedianya asrama mahasiswa, poliklinik, dan sarana pengembangan bakat, minat mahasiswa, serta pembelajaran e-learning. Sampai saat ini Uniga Malang telah meluluskan ribuan lulusan yang profesional dan kompeten di bidangnya. Seiring dengan kemajuan dunia pendidikan, maka Uniga Malang senantiasa tanggap terhadap perubahan dengan melakukan inovasi proses pembelajaran, pembaharuan kurikulum, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Moto terdepan dan berkarakter adalah bukti keseriusan Uniga Malang untuk membentuk karakter lulusan yang disiplin, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan global. Untuk mengetahui apa saja program studi dan syarat-syarat menjadi mahasiswa di Universitas Gadjayana Malang, saya sudah terhubung melalui telepon anggota tim penerimaan mahasiswa baru Universitas Gadjayana Uniga Malang, Eko Budi Siswandoyo, dan salah satu penerima OSC S2 Adinda Megawati Rahayu Santoso. Halo, selamat pagi Pak Eko dan Mbak Dinda. Selamat pagi Mbak Lin. Perkenalkan saya Eko dari Universitas Gadjayana Malang. Oke, baik. Semoga Mbak Lin sehat selalu. Bapak Eko juga semoga sehat selalu. Pak Eko, amin. Yeah. Program studi apa saja Pak yang dibuka untuk beasiswa OSC S2 tahun ini? Ya, mohon maaf. Sebenarnya kalau program studi S2 di kami itu sebenarnya ada dua program studi magister. Itu ada magister akuntansi sama magister manajemen. Dan untuk program pasca sarjana yang lain itu ada program doktoral S3 manajemen. Tetapi sejak 3 tahun terakhir kami bergabung dengan OSC Medcom ini baru kami lakukan untuk satu program studi saja sih Mbak, masih satu gitu, jadi masih itu pun masih satu orang untuk magister akuntansi. Okay. Nah harapan ke depan mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan lain dari pimpinan sehingga bisa menyertakan program studi yang lain seperti magister manajemen. Jadi sampai hari ini gelaran yang ketiga itu masih untuk magister akuntansi. Iya. Oke, baik. Nah, apakah ada syarat khusus Pak bagi calon pendaftar OSC S2 yang tertarik dengan Uniga ini? Sebenarnya tidak. Jadi persyaratan dan ketentuannya ini sebenarnya standar saja gitu. Artinya bahwa kami tidak menetapkan satu hal yang memang sangat khusus, tetapi ke depan mungkin ketika peserta atau misalnya Uniga menambah mungkin akan ditambah satu syarat khusus, mungkin yang satu misalnya bisa 2 gitu, yang satu dikhususkan untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya teman-teman yang yang mungkin tidak seperti kita, kebanyakan orang mungkin tidak sempurna dalam fisik mungkin itu. Nah, hal yang tentunya secara standar di kami yang kami lakukan beberapa tahun terakhir ya paling tidak calon penerima beasiswa OSC itu tidak sedang menerima beasiswa atau tidak sedang mengusulkan beasiswa ke tempat lain, ya standar seperti itu. Terus yang jelas biasanya untuk program S2 itu rata-rata kan
ya memang tidak selalu gitu, rata-rata kan memang sudah bekerja, sehingga ketika sudah bekerja memang butuh surat izin dari tempat bekerja. Artinya bahwa memang program ini diselenggarakan biar enak, semuanya harus mengetahui gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Eko, kegiatan apa saja sih yang dapat dilakukan oleh mahasiswa S2 di Uniga ini, Pak? Ya, untuk kegiatan tentunya semua kegiatan kemahasiswaan itu sebenarnya bisa diikuti oleh mahasiswa baik S1 maupun S2. Tetapi sampai hari ini itu rata-rata yang mengikuti kegiatan yang kaitannya dengan kemahasiswaan gitu kan. Itu masih teman-teman yang di reguler S1 gitu. Tetapi memang untuk S2 itu beberapa kegiatan paling tidak adalah kegiatan-kegiatan ilmiah yang bisa dibangun untuk menunjang proses belajar mengajar, misalnya seminar atau kolokium. Itu biasanya akan dilakukan sesuai dengan program-program yang ada di program pasca. Tetapi ketika teman-teman pasca ingin mengikuti kegiatan yang umum dilakukan misalnya oleh teman-teman S1, sebenarnya juga dibolehkan, tetapi sampai hari ini tidak banyak yang mengikuti program itu karena mungkin ya sudah bekerja sehingga waktunya juga sudah tidak terlalu panjang, mungkin itu. Oke, baik. Saya mau ke Dinda dulu ya sebentar ya. Halo Dinda. Halo Kak. Bagaimana kabarnya Dinda? Alhamdulillah baik. Dinda, apa saja nih kesibukannya sehari-hari ini? Untuk kesibukan sehari-hari kuliah S2 pastinya sama bekerja. Oke. Nah, Mbak Dinda kalau boleh tahu ikut seleksi dan mendapatkan program beasiswa OSC S2 itu pada tahun berapa, Mbak? Tahun 2020. Itu bagaimana cerita awalnya sampai Dinda mau ikutan program ini? Sebenarnya memang saya kebetulan lulusnya kan 1 tahun sebelumnya, jadi nyoba nyari kuliah S2 gitu. Nah, alhamdulillah pas malam-malam itu tiba-tiba baca keluar di Instagram sama di web itu tentang OSC gitu Kak. Nah, akhirnya kan pengen tahu ya ini apa ya, kira-kira bisa nggak ya masuk ke situ, apa ikut program OSC gitu. Terus coba saya klik, ternyata ada websitenya, terus coba daftar. Sebenarnya awalnya minder karena kan yang daftar banyak banget dari seluruh Indonesia gitu kan. Nah, akhirnya dengan tekad yang bulat dan juga bismillah akhirnya coba daftar melalui 3 tahap itu, tahap terakhir alhamdulillah lolos gitu. Oke. Nah, pada waktu itu sendiri Dinda ini baru lulus atau sudah kerja Dinda? Sudah kerja waktu itu. Sudah kerja, boleh tahu di bidang apa? Kerjanya di perusahaan olahraga tetapi di bidang keuangan. Nah, saat ini saat melakukan S2 ini apakah masih bekerja atau gimana? Iya, selama kuliah ini alhamdulillah ini udah semester akhir itu selama ini juga sambil bekerja. Oh gitu. Berarti kuliahnya on-site dan online kali ya? Iya, betul. Oke. Dinda ambil apa di akuntansi ya tadi ya? Hanya bisa akuntansi. Oke, baik. Iya. Nah, baik saya mau kembali lagi ke Pak Eko. Pak Eko, sebenarnya bagaimana sistem perkuliahan bagi pemenang beasiswa OSC S2 nanti? Iya, untuk perkuliahan kami tidak membedakan sih, Mbak. Jadi standar perkuliahan kami sama gitu. Jadi untuk teman-teman OSC pun akan masuk kelas yang sama di angkatan tersebut gitu. Jadi sistem perkuliahannya yang kami lakukan ya sistem tatap muka karena Mbak Dinda ini kan termasuk masuk pada kondisi yang sangat unik gitu kan pada saat pandemi ya. Sehingga harus menggunakan model perkuliahan yang blended gitu. Terus hybrid menggunakan model online offline gitu. Tetapi tahun 2020 masih full online gitu. Nah, untuk perkembangan berikutnya karena teknologi online itu telah disiapkan
tiba-tiba datang dan tiba-tiba harus disiapkan ketika pandemi. Akhirnya perkuliahan untuk program pasca berikutnya juga akan menggunakan menggabungkan dua model itu. Itu karena dengan pertimbangan bahwa banyak juga yang peserta didik ini kan juga bekerja gitu, sehingga akan kami kombinasikan gitu, mengkombin model pembelajaran online dan offline gitu. Oke, berarti hingga saat ini metode pembelajaran masih dilaksanakan secara offline dan online ya, Pak Eko ya? Iya. Oke, nah untuk beasiswanya sendiri, OSCS 2 di Uniga ini mencakup biayanya apa saja, Pak? Untuk beasiswa ini, jadi yang dicakup jadi peserta itu yang lolos gitu, artinya yang lolos beasiswa ini akan dibebaskan 100% dana pengembangan pendidikan. Kalau dulu mungkin sering orang menyebut uang pangkal atau uang gedung, itu akan dibebaskan. Yang kedua adalah pembebasan uang kuliah gitu, artinya uang kuliah ini kalau misalnya di beberapa kampus ada UKT dan sebagainya, di kami biasanya SPP itu akan dibebaskan selama 2 tahun. Jadi selama 4 semester kuliah itu semua kewajiban pembiayaan itu akan dibebaskan, termasuk DPP dan SPP. Itu tetapi kami hanya memberikan waktu 4 semester. Mahasiswa peserta program ini harus selesai gitu. Artinya kalau misalnya bagaimana kalau misalnya harus ke semester kelima gitu, nah semester kelima itulah nanti yang akan dibiayai sendiri oleh mahasiswa tersebut gitu. Tetapi rata-rata memang di kami untuk setting kurikulumnya 2 tahun itu menjadi setting yang rata-rata teman-teman bisa lulus di angka itu, sehingga kami tetapkan 4 semester. Oke, baik. Gitu. Nah, Mbak Dinda. Iya. Saya pengen tahu nih, kenapa waktu itu Mbak Dinda memilih Uniga? Kalau memilih Uniga sebenarnya memang dari awal kan kebetulan saya juga domisilinya di Malang ya Kak. Nah itu udah cari S2. Jadi di same time waktunya sama, saya mau masuk Uniga, terus saya lihat ada OSD juga. Oh, jangan-jangan ini satu jalan untuk saya bisa masuk situ gitu. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Dinda sendiri, bagaimana sih kegiatan pembelajaran di Uniga ini? Alhamdulillah kalau pembelajarannya itu baik, tadi yang disampaikan Mbak kata hybrid itu sangat efektif juga, karena walaupun bertatap muka kita bisa berdiskusi, terus juga penyampaian materinya juga sangat bagus, terus juga ada tambahan kegiatan seperti seminar-seminar itu alhamdulillah juga menunjang dari kegiatan pembelajaran. Oke, Pak Eko? Iya. Bagaimana kriteria pemenang beasiswa OSCS 2 yang dicari oleh Uniga? Iya. Kalau berbicara kriteria ini, kadang-kadang kami kebetulan tim seleksi kami biasanya kami melibatkan penanggung jawabnya, itu biasanya di kami kan untuk program OSC itu ditanggung jawabi oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, untuk melakukan seleksi itu biasanya juga akan dilakukan oleh beberapa orang gitu di satu tim itu. Antara lain melibatkan ketua program studi. Kenapa ketua program studi harus dilibatkan? Karena yang tahu persis apa yang akan dieksekusi itu adalah ketua program studi. Nah, secara umum kriterianya kami tidak terlalu menetapkan kriteria yang harus begini, harus begitu, tidak gitu. Tetapi kami melihat kondisi, melihat fakta pada saat para pendaftar itu hadir. Nah, dari situ misalnya kita bisa melacak berapa sih peserta ini memiliki kesungguhan. Karena dari tahun ke tahun gitu sebenarnya pendaftarnya angkanya luar biasa besar gitu kan. Bahkan di atas 100 orang gitu yang mendaftar, tapi kami hanya membutuhkan 1 orang gitu. Nah, dari situ biasanya para pendaftar ini selalu diskusi, ngechat kami, bertanya berbagai hal. Nah, di sini sebenarnya sudah menjadi satu bagian kami melakukan seleksi sebenarnya. Tingkat kesungguhannya seberapa, karena memang tidak, pengalaman kami mengelola OSC di S1 dan S2 itu selamanya tidak semua orang yang mendaftar itu dalam tanda kutip itu memiliki kesungguhan ingin meraih beasiswa itu gitu kan. Nah,
dari sini akhirnya kami tidak menetapkan standar khusus, tetapi ini kami kembalikan ke program studi sebenarnya. Program studi butuh orang yang kayak apa sih? Monggo silakan, ini ada sekian puluh orang kan biasanya tinggal 5 orang yang terakhir yang harus dites wawancara itu biasanya. Nah itu 5-10 orang ini kami berikan program studi sebagai hak program studi untuk menentukan siapa yang mau diambil. Nah, keputusan akhir adalah keputusan-keputusan dari program studi dengan yang sudah didiskusikan dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, baru nanti saya yang akan melaksanakan untuk ini yang diloloskan gitu. Keputusan akhir mungkin saya yang bagian ngetik, nanti ini yang diloloskan. Oke, cuman begitu, Bu. Oke, berarti tadi tuh Dinda itu adalah satu yang beruntung dari ratusan pendaftar S2 di Uniga ini ya? Seingat saya tahun 2020 itu kalau tidak salah ada 120 orang. Wow. Jadi itu tersebar dari berbagai daerah. Nah, di prosesnya juga ada beberapa teman yang akhirnya meskipun secara, ya, ini berbicara faktor keberuntungan juga gitu kan. Secara hasil tes tulis bagus, wawancara oke, terus kriterianya masuk di kami, tetapi ketika ada tawaran bahwa ini kuliahnya reguler, harus di Malang, nah kadang-kadang juga misalnya ini kuliahnya harus dikombinasi antara daring dan luring, begitu calon mahasiswa ini tidak bisa, karena ini nantinya akan ada satu semacam surat pernyataan bahwa ini ada fakta integritas yang harus ditandatangani dengan beasiswa ini. Makanya ada kadang-kadang yang ya kalau kuliahnya di Malang kami tidak bisa, tentu kami tidak bisa hanya satu orang menyelenggarakan kuliah sendiri gitu kan, tentu tidak demikian gitu. Nah Pak Eko, ada tips nggak sih untuk peserta beasiswa OSC S2 ini? Ya kalau berbicara tips sebenarnya begini sih Mbak, tipsnya kalau menurut saya rata-rata gitu kan, saya di tim ini rata-rata dari tim seleksi ini menyeleksi dari kesungguhan sebenarnya. Nah, berbicara kesungguhan ini kan menyangkut apa nilai sebenarnya, menyangkut nilai, menyangkut makna. Nah, teman-teman selalu mencoba menilai di luar hal-hal yang mungkin akademis bisa dinilai itu rasa gitu kan. Nyambung enggak ketika diajak ngobrol, kliknya ketemu enggak gitu. Kesungguhannya ada tidak. Ya mungkin tipnya itu, ketika teman-teman yang lain ingin masuk meraih beasiswa ini, ketika ada ruang ketulusan, ada ruang kesungguhan, saya yakin teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama. Satu itu, yang kedua mungkin memang perlu menyiapkan beberapa hal. Misalnya kalau biaya tentu tidak gitu. Tapi menyiapkan di sini kan ada tes tulis yang harus dilakukan, ada tes wawancara yang harus dilakukan, tentu ya dipersiapkan dengan baik lah gitu. Artinya bahwa ini adalah satu hal yang ingin kita raih untuk masa depan. Jadi kalau saya bilang ya sudah, jangan bertaruh di sini, tetapi diyakini gitu. Bagi saya sebenarnya itu gitu sih Mbak. Oke. Dinda. Iya Pak. Tadi kan sudah disebutkan ya, jadi Dinda ini adalah satu orang yang beruntung dari ratusan, kalau tidak salah tadi 150 ya, di tahun 2020. Nah, dari Dinda sendiri, tadi kan Pak Eko sudah memberikan tips nih untuk orang-orang yang mengikuti program beasiswa OSC S2 ini. Nah, kalau dari Dinda sendiri tipsnya gimana nih Dinda? Nah, iya betul, karena saya merasa sangat alhamdulillah sekali karena dari beberapa seleksi akhirnya lolos. Satu-satunya kebetulan di Unika cuma satu betulnya. Kalau menurut saya tipsnya yang pertama memang kita punya tujuan dan niat Kak. Jadi yang selama kita punya tujuan yang bagus, tujuan yang baik, niatnya juga all out, insya Allah akan diberikan jalan gitu. Terus yang kedua juga selama kita punya niat, kita sudah masuk, kita registrasi, berarti kan itu akad awal kita masuk ya. Itu jangan lupa untuk preparing juga, karena kan di OSC juga kita ada waktu dikasih fasilitas untuk tryout dan lain-lain. Nah itu kita manfaatkanlah fasilitas itu, kita persiapkan dengan baik, di setiap tesnya kita lakukan yang terbaik, terus sampai akhir jangan menyerah gitu. Karena kadang-kadang kita lihat udah banyak yang daftar kok banyak ya, itu kan pasti ada pesimistis gitu ya, ada pesimis gitu. Akhirnya jangan pernah nyerah, siapkan semuanya dengan baik, lakukan, insya Allah kan nothing tulus ya, nanti kita gagal atau berhasil itu sudah ketentuan. Jadi yang penting kita semangat,
kita lakukan sampai akhir, insya Allah kita akan lolos. Dinda sendiri waktu itu tahu nggak kalau slotnya itu hanya satu dan yang ikutan itu ratusan? Kalau di awal sih kurang tahu, dan waktu udah masuk itu ternyata cuma satu, udah mulai agak gitu, tapi ya udah semangat aja, lakuin semua persiapan udah all out kan, jadi udah bismillah aja. Oke, baik. Nah, Dinda, kesan-kesan Dinda sendiri sampai sejauh ini tentang beasiswa OSC S2 ini seperti apa, Dinda? Kesan-kesannya sebenarnya luar biasa banget sih Kak, untuk adanya program ini ya, itu memfasilitasi teman-teman yang mungkin ingin lanjut sekolah S2, di mana kita punya niat yang baik, tapi kadang-kadang kan mungkin ada beberapa kendala. Nah, buat teman-teman yang semangat terus bisa ikut OSC ini merupakan wadah yang luar biasa lah buat kita semua gitu. Oke, baik. Pak Eko? Iya. Terakhir nih, apa harapan Pak Eko atau Universitas Gadjayana untuk anak-anak bangsa dengan adanya program beasiswa OSC S2 ini, Pak Eko? Iya, sederhana saja sebenarnya harapan kami. Bahwa beasiswa ini bisa bermanfaat. Satu, itu yang jelas ketika beasiswa ini muncul, ingin ada manfaatnya. Dan paling tidak dari beasiswa ini akan melahirkan banyak orang nanti yang yang mampu mengelola tempat pekerjaannya atau mampu hidup baik di masyarakat. Itu harapan kami sebenarnya itu. Kami hanya menitipkan melalui beasiswa ini, mungkin ini hanya satu pintu karena cuma satu kan. Mungkin satu pintu untuk membuka pintu yang lain. Nah, mungkin yang membuka lainnya itu bukan kami, tetapi harapan kami, Mbak Dinda akhirnya bisa membuka pintu-pintu yang lain untuk kebaikan yang lain. Ya boleh beasiswa, boleh apapun gitu. Harapan kami bahwa apa yang kami berikan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membahagiakan banyak orang gitu kan. Meskipun hanya satu Mbak Dinda, tapi harapannya Mbak Dinda akan menebar energi positif dari beasiswa ini. Itu saja sih Mbak sebenarnya. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih anggota tim penerimaan mahasiswa baru Universitas Gadjayana Uniga Malang Eko Budi Siswandoyo dan salah satu penerima OSC S2 Adinda Megawati Rahayu Santoso. Dalam program Morning Traffic, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas, juga sukses untuk program OSC-nya.